Selamat datang di video saya. Oke, baiklah. Di video ini saya akan membahas topik yang terkait dengan metode pengelolaan data di sistem berkas yang memisahkan data area penyimpanan utama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Octavian Roy, mahasiswa di Universitas Widya Dharma dengan NPM 2142171. Materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pengalamatan insert dan delete record dengan metode prime dan overflow data area. Apa itu prime dan overflow data area? Prime area adalah area utama untuk menyimpan data, sementara overflow area adalah area tambahan yang digunakan jika prime area penuh atau terjadi tabrakan, biasa disebut collision. Tujuannya ialah efisiensi penyimpanan, menyimpan data secara efisien. Kedua adalah konflik data, mengatasi konflik data saat area utama penuh. Berikut adalah komponen tabel pada record yang akan kita gunakan. Terdapat 4 atribut utama, yaitu block, record, key, dan overflow pointer. Blok sendiri adalah unit penyimpanan data dalam disk, sementara record adalah baris data di dalam blok. Key adalah data yang digunakan untuk pengurutan. Overflow pointer adalah penunjuk ke lokasi data di overflow area. Proses insert record. Pertama, data dimasukkan ke prime area. Jika prime area penuh, data dipindahkan ke overflow area. Ketiga, pointer di prime area akan diperbaharui. Berikut adalah contoh key atau data yang akan dimasukkan ke tabel dengan proses insert record. Doni, Ali, Beta, Elsa, dan Zara. Dengan tabel record yang akan sesuai urutan, karena kita akan memprioritaskan urutan abjad. Dengan urutan abjad, Ali, Beta, Doni, Elsa, dan Zara. Tetapi dalam proses record tetap akan menyesuaikan urutan mana yang lebih dulu akan diinsert. Berikut adalah ilustrasi proses insert. Langkah pertama, masukkan Doni ke prime area. Langkah kedua, masukkan Ali ke prime area. Langkah ketiga, masukkan Beta. Terjadinya prime area penuh, sehingga membuat Doni akan berpindah ke overflow area. Berikut adalah tabel record dari ilustrasi sebelumnya, dari ilustrasi insert sebelumnya. Sekarang kita akan langsung ke proses delete record. Berikut adalah tabel record dari hasil ilustrasi insert record sebelumnya, yang dimana dapat kita lihat Doni berada pada overflow area pada blok 3 record pertama. Kita akan langsung beralih pada proses delete record. Pertama, hapus data dari prime area atau overflow area. Kedua, perbaharui pointer. Jika data di overflow area dihapus, pointer di prime area akan diperbaharui. Ketiga, rekonstruksi tabel. Rekonstruksi tabel terjadi jika diperlukan untuk efisiensi. Ilustrasi proses delete. Di sini kita akan menghapus beta. Data dihapus dari prime area sehingga membuat struktur blok diperbaharui. Berikut adalah tabel record yang telah diperbaharui dari ilustrasi sebelumnya, yang dimana data beta menghilang pada record, sehingga Doni akan menggantikannya untuk mengisikan data yang kosong pada record.
Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pengelolaan data mempermudah pengelolaan data yang penuh. Urutan prioritas membantu efisiensi penimbangan. Pembaharuan pointer, proses insert dan delete membutuhkan pembaharuan pointer secara konsisten. Berikut saya akan memberikan contoh pengerjaan untuk proses insert dan delete. Saya menyediakan ada 7 data untuk dilakukannya insert dan 3 data untuk di delete. Saya menyediakan pada tabel terdapat 3 blok dan setiap blok terdapat 3 record. Untuk blok pertama dan kedua adalah prime area, sementara untuk blok ketiga adalah overflow pointer. Baik, kita akan langsung kepada proses insert. Pertama kita akan masukkan Susan. Data akan langsung masuk pada blok pertama, record pertama. Kedua, Budi. Karena kita akan menggunakan prioritas abjad untuk pengurutan, maka Budi berada lebih dulu tentunya setelah Susan, sehingga Susan harus turun ke blok pertama, record kedua. Budi akan masuk. Berikut Adrian tentunya sesuai abjad A lebih dulu dibanding B, sehingga membuat Budi dan Susan akan turun ke record di bawahnya yang terletak pada blok pertama, record kedua untuk Budi, blok pertama, record ketiga untuk Susan. Adrian akan masuk ke blok pertama, record pertama. Berikut Bento akan kita insert. Bento BE dan BU, tentunya BE akan terlebih dahulu menyesuaikan abjad ke pengurutan, sehingga membuat Susan akan berpindah ke overflow pointer pada blok 3.1 dan Budi akan berpindah ke blok pertama, record ketiga. Dan harap diingat pada overflow pointer, karena Susan telah turun ke blok ketiga, record pertama akan dituliskan pada record si Budi. Bento akan masuk ke blok pertama, record kedua. Rahmadani, kita akan melakukan list pada Rahmadani, tentunya akan masuk ke blok yang kosong karena blok sebelumnya sudah penuh. Oke, dia akan masuk ke blok kedua, record pertama. Selanjutnya Warler W, tentunya berada setelah R, dan dia akan berada pada blok kedua, record kedua. Berikut adalah Wawen WAW berada setelah WAR, maka Wawen berada pada blok kedua, record ketiga. Baik, proses insert telah selesai kita lakukan. Sekarang kita akan langsung beralih pada proses delete. Ada 3 data yang perlu di-delete pada tabel record ini. Pertama adalah Bento berada pada blok pertama, record kedua. Datanya akan kita hapus. Dan apa yang terjadi? Tentunya Budi akan naik untuk mengisikan record yang kosong ke blok pertama, record kedua. Dan untuk mengisikan blok pertama, record ketiga, karena di sampingnya tertanda pointer 3.1 yang dimana itu adalah merujuk ke data Susan, maka Susan akan berpindah ke blok 1, record ketiga, yang darinya blok ketiga, blok record pertama. Dan overflow pointer sini akan dihapus. Karena Bento selesai dimasukkan, akan dihapus. Berikut Warware berada pada blok kedua, record kedua.
data yang akan kita hapus dan apa yang terjadi. Benar, Wawen akan mengisikan record yang kosong pada blok 2 record kedua. Berikutnya, Ramadhani. Ramadhani berada pada blok kedua record pertama. Datanya akan dihapus. Dan apa yang terjadi? Wawen akan mengisikan blok kedua record pertama. Oke, sekian contoh pengerjaan dari proses insert dan delete pada tabel record. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.